Oke, kita ketemu lagi. Kalau kita mundur 5 tahun ke belakang, ada 3 tren baru yang muncul, yang kebetulan aku pelajari dan berkaitan sama beberapa kerjaanku. Disclaimer nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, dari 3 hal tadi, mungkin memang e-sport yang aku tahu paling jauh. Kalau Web3, aku dulu sempat kerja di media yang tiba-tiba ganti fokus bahas Web3, NFT, dan teman-temannya. Oh ya, sebelum lebih jauh, yang aku maksud AI di sini adalah generatif AI ya. Karena kalau AI sendiri itu juga sebenarnya luas banget. Cuman biar nggak belibet ngomongnya, aku akan nyebut AI aja untuk merujuk ke generatif AI. Nah, kalau pengalamanku soal AI, aku juga belajar lumayan lah ya. Dari mulai generate ribuan gambar pakai Comfy UI sama puluhan model SDXL yang foldernya sekarang sampai ratusan giga, dan sampai mainan AI voice ataupun pakai AI assistant kayak ChatGPT, Perplexity, dan kawan-kawannya. Terus, apa sih tujuanku bikin video ini? Ya, tujuannya adalah biar kita bisa belajar bareng-bareng dari tren 3 hal tadi. Apalagi di zaman sekarang ini, semua perusahaan kan maunya atau terpaksa jadi palu gada. Jadi, semakin luas pemahaman kita tentang tren-tren baru tadi ya semakin besar juga value kita sebagai pekerja atau buat yang nantinya jadi pekerja. Ya ini kalau misalnya sekarang masih kuliah atau sekolah. Sekarang kita bahas ya masing-masing kekurangan atau mungkin tantangannya. Kita ke Web3 dulu yang paling obvious. Kalau kita ngomong teknologi blockchain-nya, sebenarnya ya teknologi ini bermanfaat banget. Sayangnya orang-orang di balik Web3, NFT, dan kawan-kawannya ini, ya walaupun tidak semua ya, kebanyakan memang terlalu rakus, bermasalah, dan maunya cepat sukses dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hasilnya nama Web3, NFT, kripto jadi negatif banget kayak sekarang. Salah satu core value dari Web3, NFT, dan kawan-kawannya itu kan sebenarnya desentralisasi ya. Tapi faktanya para pelakunya ya ngomongnya aja desentralisasi, padahal prakteknya pengennya merebut monopoli dari status quo. Itu tadi salah satu contoh aja. Masih banyak sebenarnya yang bisa dikritik, cuman nanti videonya jadi kepanjangan. Sekarang kita ke e-sport. Kalau e-sport menurutku ya tantangannya agak beda nih. Banyak pelaku yang terjun ke e-sport itu nyepelek bikin tim e-sport itu kan gampang. Alah, bikin turnamen e-sport mah kecil. Tapi faktanya nih, orang-orang yang gampangin itu ya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Coba aja lihat di 2018 sampai sebelum pandemi. Tahu-tahu banyak banget turnamen e-sport. Kebanyakan ya sekarang hilang dan terlupakan. Tim-tim e-sport juga banyak yang tahu-tahu muncul terus hilang. Apalagi sekarang juga tambah susah karena ada satu entitas yang nggak berani aku sebut-sebut. Harus tunjuk vendor ini, harus setor kursi gaming ke sini. Jangan salah kaprah dulu nih ya. Jangan bilang, loh kamu kan kerja di e-sport, kok kamu jelek-jelekin e-sport? Justru karena aku kerja di e-sport, aku punya kepentingan biar ekosistem dan industrinya sehat. Terus gimana soal generatif AI? Nah ini juga beda lagi. Menurutku dari 3 tren yang aku bahas di sini, AI itu memang yang kelihatannya entry barrier-nya paling tinggi. Kalau Web3, NFT, dan teman-temannya itu ya memang entry barrier-nya yang paling rendah. Soalnya kan jualannya mimpi. Koin belum ada udah jualan.
Barangnya belum ada, cuman udah jual masa depan yang kayaknya penuh harapan. Kalaupun bikin NFT, aku juga tahu harga modal untuk bikin NFT itu sebenarnya berapa. Makanya ya modal dan tingkat kesulitannya tadi jadinya rendah. Selama ada orang-orang yang bisa dibohongin, ya bisa-bisa aja jalan dan bawa kabur duitnya. Sedangkan kalau generatif AI itu setidaknya untuk sekarang ini memang antara lebih susah atau lebih mahal. Mungkin itu sebabnya perkembangan industrinya enggak seheboh kayak e-sport atau NFT. Ditambah lagi karena memang entry barrier buat pelaku industrinya lebih tinggi, otomatis ya akses buat penggunanya pun juga jadi lebih terbatas. Cuman menurutku ya, meski ini jadi tantangan, entry barrier yang tinggi tadi juga justru jadi kelebihan. Karena orang-orang yang aji mumpung, orang-orang yang nggak tahu apa-apa, jadi lebih susah buat tipu-tipu ataupun lebih susah buat ngeklaim sebagai expert. Klaim-klaim sebagai ahli ini yang banyak aku lihat di e-sport. Penutup aja ya, biar nggak kepanjangan. Kalau dari 3 hal tadi, harapan dan peluangnya sebenarnya masih ada. Kuncinya adalah di orang-orang dan unique value proposition-nya masing-masing. Contoh dari kripto yang masih berjalan dan punya unique value kayak Bitcoin dan ETH itu kan ya ada. Jangan tertipu dengan yang muluk-muluk yang janji-janji surga. Semua akan Web3 pada waktunya. Ranah Web3 ini memang paling rentan sama soal rug pull dan segala macam tipu-tipu. Jadi kita sebagai pengguna atau pekerja yang memang harus lebih kritis ngelihatnya. Di sisi lain, pelaku e-sport yang masih strong kayak RRQ juga ada. Ya ini harus sebut RRQ ya, soalnya aku sekarang kerja di RRQ. Tapi justru karena aku kerja di sana, aku jadi tahu orang-orang di belakang layarnya siapa aja. Kalau e-sport satu hal yang pasti, ini bukan industri yang gampang dan yang murah. Memang butuh orang-orang yang punya skill dan punya passion buat nggarap ini. Tapi untungnya era gold rush dari e-sport itu sebenarnya sudah lewat. Orang-orang yang ngarep cuan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah banyak yang keluar dari sini. Walaupun memang nih, menurutku ya, butuh satu tokoh atau leader yang strong yang bisa ngimbangin pihak-pihak yang suka minta jatah preman. Nah, kalau buat AI, menurutku ya, ini lambat laun pasti jalan. Karena memang dari 3 hal yang aku bahas di sini, AI yang cakupannya paling luas dan memang bisa fixing problems. Cuman kalau buat AI, menurutku masih butuh waktu untuk teknologi dan orang-orangnya buat keep up. Sedangkan e-sport itu mungkin bukan fixing problems ya, tapi lebih ke enhancing value. Sedangkan kalau Web3 mungkin sekarang kebanyakan malah nambahin problem. Ya mungkin lain kali ya aku akan bahas lebih panjang ke masing-masing ranah ya. Semoga bahasan pendek ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Ya wis gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.